Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersyukur kita kembali bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami rindu belajar mengenal Engkau lebih dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berikan kami pemahaman, berikan kami pengertian akan kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu akan menjadi bagian hidup kami. Kami boleh menjadi alat-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya delegasi kerajaan sorga. Setiap kita adalah delegasi kerajaan sorga. Mungkin saudara bertanya, apa itu delegasi? Delegasi adalah perwakilan atau utusan dari sebuah instansi atau kelompok kepada sebuah pertemuan atau kepada suatu daerah untuk mewakilinya menjadi sebuah delegasi. Nah, dalam kehidupan kita semua adalah delegasi kerajaan Allah. Kalau kita belajar dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20, jelas di situ Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, bukankah itu perintah hanya kepada murid-murid, bukan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya? Nah, saya mau katakan kepada kita hari ini adalah ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan itu, kita boleh memahami bahwa utusan itu atau perintah itu atau pengalaman itu diberikan bukan hanya kepada murid-murid saja, tetapi kepada setiap pembaca atau kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan buat kita hari ini, ada dua pertanyaan penting yang akan kita bahas adalah, kalau kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan, kita adalah orang-orang yang menjadi delegasi kerajaan Allah, pertanyaannya adalah kemana kita diutus? Karena firman Tuhan berkata di ayat itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita akan diutus kepada seluruh dunia? Apakah kita akan diutus kepada bangsa-bangsa? Tetapi kalau kita belajar dari kebenaran ini, kita akan menemukan fakta yang terbaik bahwa ketika Tuhan memulai peristiwa ini, ketika Tuhan menyampaikan peristiwa ini, Dia memulai dengan dirinya sendiri. Kalau saudara membaca, nanti saudara akan menemukan bahwa ketika Tuhan menyuruh murid-muridnya berkumpul, Tuhan menyuruh murid-muridnya berkumpul di Galilea. Dan kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara akan mengenal begini, bahwa permulaan Tuhan memulai penginjilannya atau memulai pelayanannya dimulai juga dari Galilea. Artinya begini, Dia memulai dari Galilea dan Dia mengakhirinya di Galilea. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika Tuhan mengutus saya dan saudara, Tuhan tidak hanya mengutus kita ke bangsa-bangsa, tapi Tuhan mau kita mulai dari hal-hal terkecil atau lingkungan terkecil atau lingkup terkecil dari kehidupan kita. Nah, kemana kita harus diutus Tuhan? Kita diutus Tuhan dalam keluarga kita. Jangan kita berpikir untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita berpikir untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sedangkan keluarga kita tidak diberkati Tuhan, sedangkan keluarga kita belum mengenal Tuhan. Dan selanjutnya, kemana Tuhan mengutus kita? Lingkungan setelah keluarga kita adalah daerah di mana kita ada. Mungkin tetangga-tetangga saudara. Jangan saudara berpikir bahwa saudara bisa mengenal Tuhan, saudara mencintai Tuhan, saudara bisa menjadi alat Tuhan kalau dengan tetangga sekitarmu saja engkau tidak bisa berdamai, engkau tidak bisa mengalami sukacita, engkau tidak bisa mengabarkan hal yang terbaik kepada mereka. Nah, firman Tuhan katakan, sama seperti Yesus memulai di Galilea. Kalau saudara nanti membaca, Yesus memulai di Galilea dan Dia disebut orang Galilea. Dan kemudian Dia menyuruh murid-muridnya ketika Dia naik ke sorga, Dia menyuruhnya berkumpul di Galilea. Demikian dengan kehidupan kita. Sebelum kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mulailah dari lingkungan terkecil di mana kita ada, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah kita tahu kemana kita diutus, nah bagaimana caranya? Sama seperti Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, itu artinya kita sudah mengerti kemana kita diutus. Sekarang bagaimana atau apa yang harus kita sampaikan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti begini, bahwa kemana dan bagaimana kita mengabarkan Injil, kita harus pahami terlebih dahulu begini, bahwa tugas mengabarkan Injil bukan hanya tugas para murid-murid. Sekali lagi, bukan hanya tugas para murid-murid, bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas para majelis gereja, tetapi tugas mengabarkan Injil adalah tugas setiap kita. Oleh karena itu, bagaimana kita mengabarkannya itu tidak selalu berbicara tentang berkhotbah. Mungkin saudara berkata, saya tidak bisa seperti Bapak Pendeta yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak seperti Bapak Pendeta yang bisa mengabarkan firman Tuhan, bisa dengan gampang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan Yesus, Yesus tidak hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi juga melakukan yang namanya tindakan, juga melakukan yang namanya sebuah sesuatu yang dikerjakan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudara lihat pola penginjilan Yesus. Apa yang dilakukan? Setiap Dia datang ke suatu tempat, Dia meminta, apa yang kau butuhkan daripadaku. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan,
dan kemudian baru dia memberitakan Injil. Jadi yang saya memberitahukan kepada kita adalah, mungkin saudara tidak bisa memberitakan Injil dengan berbicara, saudara tidak bisa mengabarkan Injil dengan mungkin menyampaikan sesuatu, tetapi mungkin ada talenta-talenta yang Tuhan berikan buat saudara, yang saudara bisa pakai untuk melayani dia. Dari tindakanmu misalnya, seperti hari-hari ini kita ada di tengah-tengah pandemi virus corona. Banyak hal yang terjadi hari-hari ini, banyak orang di sekitar kita yang mengalami kekurangan. Bisakah dengan apa yang kita miliki? Memberi tidak selalu berbicara tentang banyaknya sesuatu yang dapat kita beri, tapi memberi bisa dimulai dengan sesuatu hal yang sederhana. Mungkin saudara tersenyum saja kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara, atau mungkin saudara bisa memberikan sesuatu yang sedikit nilainya mungkin bagi orang lain, tetapi mungkin bagi orang itu sangat dibutuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberitahu kepada kita, untuk menjadi saksi Tuhan tidak hanya selalu berbicara tentang berbicara, tidak selalu berbicara tentang berceramah, tetapi melayani Tuhan bisa juga dengan tindakan kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita yang kita berikan bagi orang lain, dan di situ Kristus dipermuliakan. Jadi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa siapapun dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, tetapi tidak selalu berbicara tentang berceramah, tidak selalu berbicara tentang berkhotbah, tapi dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, nama Tuhan akan terus dipuji dan dipermuliakan. Biarlah melalui tempat ini kita semua boleh sadar, kita boleh semua mengerti bahwa setiap kita dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenarannya. Yang menjadi masalah adalah, siapkah kita, maukah kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenarannya. Nah, hari ini saya ingin berdoa kepada kita semua, supaya Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk menjadi saksinya, menjadi alatnya di tengah muka bumi ini, melalui tindakan kita, melalui perilaku kita, melalui sikap kita yang terus mencerminkan Kristus. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan, biarlah hanya Tuhan yang diagungkan melalui kehidupan kita. Semua bangsa menjadi alat Tuhan, semua bangsa menjadi murid Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua supaya kita siap untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk dipakai di keluarga kita, di daerah kita, di tengah-tengah situasi kehidupan yang ada, yang kita hadapi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, kalau hari ini kami belajar kebenaran-Mu, bahwa Engkau ingin memakai kami. Kami adalah duta-duta-Mu Tuhan, kami adalah agen-agen-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi duta-duta Tuhan, dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami, berikan kami pemahaman, berikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Bagaimanapun, dimanapun kami ada, kami boleh siap menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu, berkati semua orang-orang yang menyaksikan video ini. Biarlah orang-orang ini, atau semua orang yang menyaksikan ini, diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, dikuatkan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.